tunggu dalam 1 jam. Aku di kamar mandi tuh sampai ngeliat, ya Allah ini kok gak berhenti gumpalan-gumpalan sampai segede-gede itu, sampai udah akhirnya sampai udah bingung taruh baskom di atas tempat tidur, duduk aja di atas baskom. Di kamar mandi udah nggak kuat lagi, sampai akhirnya jatuh pingsan, udah digotong-gotong, mata bibir tuh udah kekunci, terus mata tuh udah nggak bisa belalak gitu ya. Dilariin ke rumah sakit, transfusi lagi, begitu juga periksa lagi di biopsi itu kankernya katanya ganas. Dia bilang dia akan bergerak 2 menjadi 4 menjadi 8 dan seterusnya. Ya udah, pada saat waktu aku dibilang ibu itu harus ibu harus di kemo, ibu harus diradiasi 28 kali. Itu 28 kali itu harus dari di atas perut 25 dan 3 itu dari vagina. Dan itu yang kayak sakit banget gitu ya. Terus ditambah lagi itu harus juga potong vagina separo, terus juga harus di kemo. Begitu aku dengar vonis gitu, ya Allah, kalau memang umur aku cuma bisa bertahan 4 bulan, ya Allah aku mohon ampun, mohon tobat, mohon diberikan kesembuhan gitu kan. Akhirnya aku dalam menerima itu dengan ikhlas aja dalam waktu 4 bulan. Yang penting pengen nyenengin hati gitu ya, setiap pagi aku masih bisa nafas nih, ngelihat udara segar, maksudnya mensyukuri apa yang ada. Terus aku kemudian ada juga temen seperti dari teman-teman SMP SMA gitu, mereka bilang ayo Tik kemo. Cuma aku bilang aku nggak mau di kemo karena punya pengalaman orang tua ibu saya sendiri kanker payudara itu setelah di kemo dalam hitungan waktu 40 hari juga nggak tertolong dan badannya juga agak-agak gosong gitu ya, mamang. Jadi mungkin karena trauma itu, bukan soal juga uangnya. Ketika juga waktu itu juga kan kalau kita harus itu ngelihat itu masih ada trauma yang ini ya. Akhirnya udah menikmati saat-saat itu tuh. Terus sempet aku minum juga daun sirsak. Ternyata dengan daun sirsak itu juga mereka tidak ada penyebaran. Tapi setelah memasuki 2013, 2014, 2015, Januari, Maret kemarin pendarahan lagi. Pendarahan itu dahsyat. Dari HB14 mencapai 3. Itu aku untung aku langsung dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga Depok ya. Waktu itu sempat ditransfusi. Ini adalah shock, pendarahan yang shock. Karena kalau misalnya bukan cepat-cepat dibawa, itu nyawa udah nggak tertolong lagi. Bukan karena kanker, tapi karena darahnya habis gitu kan. Terus akhirnya, sampai kemarin bulan Februari, aku hampir setiap bulan transfusi darah dan masuk rumah sakit Fatmawati. Jadi tiap bulan itu transfusi. Dan itu terus gumpalan-gumpalan keluar. Nah puncaknya itu, kalau nggak salah, bulan Juni, aku baru keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba sahabatku ini Lucy dateng nih bawa Mas Santani. Itu aku ingat banget tanggal 10 Juni, puasa keempat ya Lucy. Puasa keempat, Lucy bawa Mas Santani dengan air kangen water. Aku minum air kangen water sehari tuh bisa sampai 5 liter. Tapi begitu minum air kangen water, kok aku perdarahan hebat lagi. Begitu buka puasa, darah muncrat. Kok muncratnya lebih kayak kayak keran dibuka gitu. Aku pas buka puasa, ya Allah di kamar mandi sampai kayak gini. Udah nggak bisa ngomong apa-apa, akhirnya dilari lagi ke Fatmawati. Itu dalam waktu puasa sampai habis lebaran bisa 7 kali masuk bolak-balik ke rumah sakit. Tapi di dalam, yang penting aku bilang aku udah pesan sama adik-adik ya, pokoknya kalau teteh masuk rumah sakit, kalau dokter di Fatmawati itu dan kadang teteh nggak sadar mengharuskan teteh di di kemo atau di aku nggak mau. Mereka kan harus bikin tanda tangan gitu untuk mewakili aku kan kalau lagi nggak sadar untuk satu tindakan gitu kan. Aku udah pesan pokoknya kalau emang mau diambil ya dengan cara yang alami aja, nggak usah kayak gitu. Udah omat terus akhirnya begitu masuk nih ke IGD, yang pertama diambil kan aku langsung diambil HB sama infus karena udah nggak sadar ya. Itu ternyata yang
kenapa bisa meyakinkan jadi ingin minum Kangen Water terus, karena biasanya kalau aku pendarahan hebat kayak gitu itu itu HB tuh tinggal 3 atau 4. Tapi dengan Kangen Water yang bikin aku bingung itu kok HB-nya hanya berturun tuh 3. Jadi dari 12 itu hanya 9. Tambah yakin lagi begitu ditransfusi, mana pada waktu itu habis darah susah gitu kan, di Fatmawati udah darah susah, apalagi setelah habis lebaran. Terus mencapai 9, akhirnya setiap hari selama di opname minumin Kangen Water terus, minta kirimin dari rumah. Mas Anteni kebetulan kirimin terus kan setiap minggu ya Mas ya, minum. Nah akhirnya tanggal 6 Agustus itu kebetulan aku juga ada teman adik kelas di 115 Tebet itu bawakan aku Kangen Water sama Ukon. Nah Ukon aku coba itu, ternyata kok enakan. Nah lama kemudian tuh aku bilang ke Mas Santani aku nih kok kayaknya minum Ukon sama Kangen Water itu kok darah aku berhenti ya, yang tadinya tuh nggak pernah berhenti. Tiap hari aku mainnya sama Pampers mulu. Baru beli Pampers isi 12 habis. Mainnya tisu yang setumpuk-tumpuk itu habis. Sampai bilang ya Allah pengen kayaknya ngeliat teman-teman yang lain bisa beraktivitas, bisa jalan-jalan, seneng banget ya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur pakai perlak. Ini saksi hidupnya juga Anggi. Setiap aku tidur gitu pendarahan, gumpalan-gumpalan Anggi yang cabut-cabutin. Jadi aku di depan di tempat tidur dekat kamar mandi hanya dicabut-cabutin tuh gumpalan-gumpalan keluar lagi. Jadi boro-boro mau beraktivitas ya, itu kita ngeliat darah begitu setiap hari juga kan bingung ya. Akhirnya begitu senangnya dapet itu Ukon, aku jadi minum terus. Jadi aku minum Ukon itu 5 ketika bangun tidur. Air itunya Kangen Waternya itu aku minum 2 liter. Nanti jam 10 aku makan nasi sedikit, aku minum lagi seliter. Terus sorenya minum lagi, mau tidur sekitar jam 10 jam 11 aku minum Ukonnya 5 lagi. Jadi aku minum sehari itu 10. Dan alhamdulillah kok lama-lama nih dari yang ibu kirim ya itu 2 bulan lalu dengan Ukon itu, ternyata yang tadinya aku berdarah kok sekarang cuma hanya flek-flek coklat gitu, sampai akhirnya bersih. Alhamdulillah. Makanya sekarang jadi sampai bisa berada di sini tuh kayaknya subhanallah sekali gitu, bisa ceria, bisa happy. Terus bibir biasanya aku boro-boro mau ngelihat kaca, muka udah kayak mayat, kayak jenazah gitu, kayak ngelihat muka tuh nggak mau, boro-boro mau dandan. Tapi sekarang bisa berada di sini. Tadinya mau jalan dari tempat tidur ke kamar mandi aja juga udah takut. Sekarang ada di sini, bisa bersilaturahmi, bisa berbagi, subhanallah. Allah Maha mendengar doa ya, juga banyak teman-teman yang sayang, yang mendoakan gitu kan. Rasanya bersyukur banget. Alhamdulillah Allah dikasih kesempatan. Terima kasih untuk teman-teman, saudara Mas Santani dan yang ini kan Ukon dan Lucy juga ya Lus ya. Gitu aja sharingnya ya Bu ya. Doain mudah-mudahan untuk kedepannya aku benar-benar sehat dan kembali seperti semula sedia kalian, dan benar-benar sehat lagi, bisa beraktivitas, bisa bekerja gitu. Baru-baru kemarin mikirin kerja, ngelihat darah aja mikirin darah gitu udah bingung. Alhamdulillah. Itu aja sih sharingnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.